Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin al-kiram, para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita dalam kajian tahsin, tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, masih dalam surah An-Nisa, dan akan kita baca ayat 77 sampai 79. Seperti biasa, saya baca terlebih dahulu dan nanti diikuti, dilafazkan, disuarakan dengan makhraj yang jelas, yang tartil, yang fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 penuh dengan makna
penuh dengan pelajaran, dan sekaligus juga terkait dengan ketetapan-ketetapan syariah, terutamanya dalam ayat ini. Nanti kita maknain satu persatu, terjemahkan satu persatu, mengisahkan, menceritakan bagaimana watak dan perilaku ini akan berlaku juga sepanjang masa. Dan itulah Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya pada zaman diturunkannya saja, meskipun kasusnya terjadi pada zaman waktu diturunkan Al-Quran, tetapi kejadian ini, perilaku dan sifat manusia akan tetap menjadi sifat manusia dan terus berulang, sehingga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mengambil apa-apa yang dipesankan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini makro atau bacaan dari sesuatu yang memang diawali baru, meskipun masih ada kaitan dan rentetannya dengan sebelumnya, yang mengisahkan tentang perintah jihad fisabilillah, dalam maknaan waktu itu berperang di jalan Allah, menegakkan risalah Islam, menegakkan kebenaran saat-saat orang-orang kafir menghalau atau merintangi atau memusuhi perjalanan dakwah. Tapi sepanjang tidak ada rintangan, maka dakwah itu akan berjalan sebagaimana biasa, dalam pengertian dalam kedamaian, dalam proses yang tidak perlu dilakukan dengan cara-cara peperangan. Tapi kalau ditolak, lalu kemudian harus terjadi peperangan, maka itu memang menjadi bagian daripada sunnatullah untuk kemudian terus menegakkan kebenaran. Dan kebenaran serta kebatilan itu akan terus memang beradu, akan terus berhadapan sampai yaumil qiyamah. Sepanjang ada syaitan yang selalu mengganggu manusia, disitulah memang kebatilan akan terus melawan kebenaran. Dan kebenaran tidak boleh berhenti, tapi justru harus terus ditegakkan. Mari kita baca jamaah sekalian. Alam taro, ini khitab. Khitab itu pernyataan yang ditujukan kepada baginda Rasul sebagai penerima wahyu, dan itu juga berlaku kepada umat manusia. Alam taro, tidakkah engkau memerhatikan? Dalam hal ini, tidakkah engkau melihat dan memerhatikan, wahai Muhammad, ilalladzina, kepada orang-orang, qila, yang dikatakan lahum, kepada mereka, kufu, tahanlah, aidiakum, tangan-tangan kamu dari berperang. Saat mereka disampaikan, sementara ini tahanlah perilaku dan tangan kalian dari peperangan. Lalu diperintahkan wa aqimu, dan laksanakanlah as-salata, salat. Wa atu, dan tunaikanlah az-zakata, zakat. Jadi tidak selamanya harus kemudian orang itu berperang terus. Kadang ada orang yang wataknya keras, wataknya pengennya berantem, wataknya pengen perang aja. Enggak. Ada waktu-waktu yang memang di situ dibutuhkan dan diperintahkan perang. Ada yang tidak. Maka di sini dikatakan, tahan, jangan kau berperang. Justru nanti akan merusak tatanan, merusak misi dakwah. Dan kemudian diperintahkan pada saat yang sama, kau jalankan, kau dirikan sholat, dan kau dilakukan, kau tunaikan zakat. Maka dikisahkan di sini, falamma kutiba, ketika diwajibkan, alaihim, atas mereka, orang-orang munafik utamanya ini, al-qitalu, berperang. Kalau sudah tiba waktunya, perintah berperang, idza fariqum minhum, tiba-tiba segolongan orang-orang munafik
dari mereka itu yakhshauna, takut, enggan, annasa, kepada manusia, dalam hal ini kepada musuh-musuhnya. Giliran diperintahkan benar berperang, justru mereka enggan, takut mati, takut kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan seterusnya. Ka khasyatillah, bahkan takutnya seperti takutnya kepada Allah. Takut kepada azabnya Allah itu, mereka takut berperang seperti takut kepada Allah, di mana dia enggan dan menjauhinya. Au asyadda khasyatan, atau bahkan lebih takut daripada itu. Artinya dia benar-benar takut banget untuk diajak berperang. Waqalu, dan mereka pun berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini perkataan orang-orang munafik yang diperintahkan berperang dan dia takut enggan berperang. Rabbana, wahai Tuhan kami. Lima katabta, mengapa engkau wajibkan alaina, kepada kami, al-qitala, berperang? Kenapa sih harus berperang? Yang kemudian itu akan menumpahkan darah, yang begitu akan mematikan kita. Ya, namanya orang pasti di situ dia enggan karena ada rasa ketakutan segala sesuatu. Lalu dia katakan pula, laula akhartana, mengapa engkau tidak tunda kewajiban berperang kepada kami, ila ajalin qarib, hingga berperang pada waktu yang lain. Jadi dia nawar lah. Kalau nggak nawar ya rada ngeyel. Aduh, perang lagi, perang lagi. Kalau kemudian ada ketetapan dari Nabi untuk melakukan peperangan, dia enggan, dia tidak mau, dan nawar melulu untuk cari waktu yang lain supaya dia bebas dari kewajiban berperang itu. Maka kemudian perintah Allah, ini pentingnya wakaf ya jamaah sekalian. Sampai di sini berhenti, lalu kemudian diteruskan firman-Nya Allah. Katakan, qul, katakan wahai Muhammad, kepada mereka-mereka yang selalu takut dan enggan untuk jihad fisabilillah itu. Mata'ud dunya, bahwa kesenangan di dunia ini qalilun, hanya sedikit sekali. Sedikit. Sedikit waktunya, sedikit yang diterima, sedikit juga kenikmatannya. Hakikatnya dunia ini hanya sekedar kenikmatan kecil bila dibanding dengan kenikmatan akhirah. Maka dikatakan di sini wal akhiratu, dan kenikmatan akhirat, khairun, itu lebih baik, lebih mulia, liman, bagi orang-orang ittaqo, yang bertakwa. Kenikmatan akhirat, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Maka jangan kau kurbankan kenikmatan dunia yang sementara ini dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Wala tuzlamuna, dan kamu sekalian tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala fatilan, sedikit pun. Artinya siapa yang melakukan perjuangan pasti dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka yang syahid, lalu kemudian pasti akan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Demikianlah Allah menguji keimanan. Sebenarnya Allah Ta'ala kalau menghendaki kemenangan, sesuatu yang sangat mudah sekali. Tetapi kalau di situ dilakukan, berarti tidak ada perjuangan. Toh kemudian bahwa ujian daripada keimanan itu adalah perjuangan. Maka di sini dinyatakan juga, ini masih dalam pernyataan orang-orang munafik yang takut dengan kematian saat berperang. Maka dijawab oleh Al-Quran, Aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikkumul mautu, kematian itu akan mendapatimu, akan menjumpaimu. Walau kuntum, kendati pun kamu berada, fi burujin, dalam benteng yang tinggi, musyayyadatin, yang kokoh. Jadi bukan hanya di medan perang kalian itu mati, di dalam kamar, di tengah benteng yang kokoh sekalipun, dengan penjagaan yang luar biasa sekalipun, kalau udah namanya mati datang, namanya ajal datang, pasti akan tiba. Jangankan begitu, kita dalam kehidupan, kematian pasti dengan beragam cara.
Orang enak-enak makan bakso, tahu-tahu keselak baksonya dan kemudian menjadi eh, wasilah kematiannya juga banyak. Bagaimana orang yang sesungguhnya, mohon maaf, misalnya kejadian di mana di luar dugaan sama sekali, tapi kalau ajal itu menjemput, ya sudah. Saat sholat, saat baca Quran, ajal menjemput adalah kemuliaan. Bayangkan kalau kemudian mati di jalan dan di wasilah yang buruk, wal billah. Saat dugem malam hari misalnya, jantungnya kumat langsung sekarat mati, apa enggak kemudian secara lahiriah su'ul khatimah. Banyak cara yang kemudian ajal itu menjemput. Bahkan di tengah benteng yang tinggi kokoh sekalipun. Bukan saja di medan perang. Kalau Allah tidak menghendaki kalian mati di medan perang, nggak akan terjadi. Itu kira-kira pesan maknanya mengkanter orang-orang munafik yang selalu takut kematian di medan perang itu. Wa in tusibuhum. Wa in tusibuhum, jika mereka memperoleh hasanatun kebaikan. Kalau mereka suatu saat mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan hadhihi min indillah, wah ini adalah anugerah Allah. Kata orang orang munafik pun mengaku itu, tapi tidak tepat cara berpikirnya. Diteruskan di sini, wa in tusibuhum, dan jika mereka ditimpa musibah sayyi'atun, sesuatu yang buruk, yaqulu, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini datang dari engkau wahai Muhammad. Jadi menyalahkan Nabi Muhammad. Padahal segala sesuatu itu adalah qada takdir Allah. Padahal apa yang berlaku itu bukan sama sekali bagian dari kesalahan Nabi Muhammad, tapi mereka menimpakan kekalahan, menimpakan musibah, menimpakan kesialan kalau terjadi sesuatu keburukan itu kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak adil, padahal Allah dan Nabi itu sesungguhnya satu paket, dan sesungguhnya qada dan takdir Allah itu berlaku. Maka di sini dikatakan qul, kalau mereka mengucapkan begitu ya Muhammad, sampaikan kullun, semuanya min indillah, datang dari Allah Ta'ala. Ini ayat ini kemarin yang kita bahas ya di hari apa itu? Selasa kemarin. Ini suatu saat nanti memang ayat luar biasa, nggak cukup dibahas dengan waktu sebentar. Dia harus dibahas agak lebih ini. Tapi ini secara prinsip-prinsipnya saja. Jadi di sini diajarkan bahwa hakikat segala sesuatu, baik buruk maupun baik, takdir khairihi, baiknya, wa syarrihi, dan buruknya, min indillah, datang dari Allah Ta'ala. Tapi nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Betul, hakikat segala sesuatu Allah meliputinya. Allah mengetahuinya. Allah pula yang menggerakkannya. Tapi nanti ada selanjutnya. Fama lihaula'il qaumi. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik itu, la yakaduna, hampir-hampir tidak, yafqahuna, memahami, hadithan, pembicaraan sedikit pun. Tidak mengerti, tidak bisa memaknai firman Allah. Enak diambil, enak udili diwi. Kalau dikasih baik, bersyukur. Karena itu dianggap anugerah. Nanti kalau musibah, dia mengkufur. Karena ini dianggap kesalahan Nabi Muhammad. Termasuk tadi, kalau dia dapati perang itu, misalnya menang, maka wah ini ditolong sama Allah. Giliran kalau kalah, wah ini kesialan Nabi Muhammad ini. Kita nggak mendapati kemenangan. Padahal semua itu hakikatnya bagian daripada qada dan takdir Allah yang dijalani oleh manusia. Lalu kemudian ayat di sini menjelaskan, ini penting jemaah sekalian. Ma asabaka min hasanatin. Apa yang menimpamu dari kebaikan, faminallah, itu dari Allah Ta'ala. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu min sayyiatin, dari keburukan, famin nafsika, itu dari ulahnya kamu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sama sekali. Tapi dari kegagalan kamu sendiri. Kamu nggak serius, kamu nggak sungguh-sungguh, kamu nggak berupaya untuk menjadi pemenangnya, menjadi upaya yang melakukan sepenuh daya dan seterusnya.
Pasti kalau ada sesuatu yang menimpa keburukan, menimpa kepada diri kita, itu adalah memang kesalahan, kekurangan, dan ketidakberdayaan kita. Itu loh. Karena pada hakikatnya Allah tidak menghendaki sesuatu yang buruk. Allah sudah menunjukkan mana cara yang baik, mana cara yang buruk, mana cara yang bertentangan, mana cara yang selaras dengan jalan agama. Kalau kita mau berupaya perang menang, ya syariatnya harus dilakukan. Jangan lalu diambil hakikatnya semuanya ini gara-gara Allah, gara-gara Nabi Muhammad misalnya. Tidak. Hakikatnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha menghendaki, tetapi syariatnya sudah ditunjukkan. Apa ditunjukkannya? Kalau orang sungguh-sungguh, kalau orang benar-benar berjuang, berupaya, pada akhirnya Allah akan berikan jalan. Pada akhirnya Allah akan berikan kemenangan. Tapi tidak ada sesuatu lalu kemudian dengan berleha-leha, apalagi dengan nyantai-nyantai, mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah. Maka di sini pun dijelaskan oleh Allah nih. Wa arsalnaka, dan kami mengutusmu wahai Muhammad, linnasi, kepada seluruh manusia, rasulan, sebagai utusan kami, sebagai rasul. Untuk apa? Memberikan penjelasan. Untuk apa? Memberikan panduan bagaimana syariat dan ajaran Allah Ta'ala. Wa kafa billahi, dan cukuplah bagi Allah syahidan, yang menjadi saksi. Jadi jamaah sekalian, ini memang termasuk ayat yang beririsan tentang menjelaskan qada takdir Allah, tapi kadang-kadang orang salah memahami. Ini nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut, tetapi secara umum bahwa kita mengimani qada dan takdir itu semua datang dari Allah. Karena Allah lah yang meliputi ilmu dan kehendaknya, kekuasaannya kepada seluruh alam jagat raya ini. Hakikatnya begitu. Karena kalau kita meyakini hanya baiknya saja datang dari Allah, buruknya tidak, itu sama justru malah kita tidak mengimani kekuasaan Allah yang mutlak. Gitu. Oh, berarti ada sesuatu lain yang menggerakkan dong selain Allah. Kalau keburukan itu tidak diimani datang dari Allah. Tapi itu sebagai potensi dalam jilmaan, dalam apa namanya, prakteknya, maka Allah sudah menunjukkan, oh ini loh cara untuk baik, loh ini loh cara untuk apa sesuatu yang buruk. Kamu semua diutus oleh Nabi, diberikan Al-Quran di panduan supaya manusia kemudian menggunakan nurani dan akal fikirannya, petunjuknya, memilih yang baik, menghindari yang buruk. Jangan lalu yang buruk sudah dikasih tahu, buruk masih juga jalani. Nah ini namanya orang ngeyel, kayak orang-orang munafik itu tadi. Giliran dikasih musibah bukan mengintrospeksi kepada dirinya, tapi malah menyalahkan kepada baginda Nabi. Padahal jelas kesalahan itu pasti akhirnya datang dari diri manusia sendiri. Contohlah dalam kehidupan yang banyak ini. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah teratur sesuai sunnah Allah Ta'ala. Tetapi kemudian manusialah yang membuat segala suatu kerusakan di atas bumi ini. Misalnya, hujan itu kan hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kita kemudian tidak merawat lingkungan, hujan bisa mendatangkan banjir. Jadi yang menyebabkan banjir itu Allah atau manusia? Secara lahiriahnya, secara syariatnya. Pasti manusia. Coba kalau segala sesuatunya diatur dengan baik, drainasenya diatur dengan sebaiknya, lingkungan dirawat dengan sebaik, hutan, pohon-pohonan ditanam dan seterusnya. Itu sudah diberikan oleh Allah panduannya. Tapi mana manusia melanggar sunnah Allah, di situ sunnah Allah juga berlaku. Jadi siapa yang berlaku keadilan, siapa berlaku kebenaran, di situ Allah akan memberikan jalannya. Siapa yang berbuat kezaliman, kerusakan, di situ juga Allah akan berikan akibatnya. Nah, akibat dari keburukan itu datang dari manusia, sesuatu yang melahirkan kebaikan itu datang dari Allah Ta'ala. Itulah artinya maka manusia harus menjadi orang yang soleh. Karenanya itu Allah menyatakan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna, sungguhnya kami Allah Ta'ala, hadainahu sabila, telah tunjukkan manusia ini jalannya.
jalan yang terbaiknya seperti apa, jalan yang terburuknya kayak apa, sudah diberikan petunjuknya. Maka kata Allah, imma syakiran, manusia itu ada yang syukur, ada yang mukmin, ada yang kemudian wa imma kafur, ada yang kufur. Nah, itu sudah memang, nah, kita memilih menjadi orang-orang yang syukur atau kufur diberikan jalannya oleh Allah. Jangan lalu menyalahkan kalau menjadi kufur, kita ini kan kafir karena sudah takdirnya Allah. Mbahmu dari mana pikirannya kayak gitu, kira-kira begitu. Orang Allah sudah memberikan. Kalau kamu nih syahadah menjadi orang, nih sholat, ini semuanya Al-Quran dari petunjuk kamu menjadi orang muslim yang baik. Kalau kamu menentang ajaran-ajaran Al-Quran, berarti kamu menjadi orang-orang kafir. Udah jelas. Lalu kemudian kalau kita melakukan keburukan, disandarkan kepada Allah. Ya, ini namanya otak miringnya orang-orang munafik itu. Baik, jamaah sekalian di halaman 53. 53. Kemarin itu ya, kita sudah pada mim sukun bukan? Ya, hukum idgham mimi kan kemarin? Ini Pak Hidayat bener nggak di mana-mana? Ya, bener ya. Hukum idgham mimi. Sekarang kita lanjut pada B yang disebut dengan ikhfa syafawi. Sudah ketemu jamaah sekalian? Halaman 53. 53. Sekedar mengingatkan yang kemarin ya, ini kan bab ke-6 diawali dengan hukum mim sukun. Jadi mim sukun sebagaimana nun sukun punya hukumnya tersendiri di dalam tajwid. Kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang nun sukun, betul? Yang ada 5 bacaannya. Lupa lagi. Nun sukun kemarin. Nun sukun masuk di dalamnya tanwin. Karena tanwin itu hakikatnya adalah seperti nun sukun. Hanya tidak dalam tulisan tapi dalam lafal. Nah, sekarang bab berikutnya membahas tentang mim sukun. Diawali kemarin pertama mim sukun ketemu mim namanya idgham mimi. Bacaannya panjang, yarawnahum mislaihim. Itu contoh kemarin sudah semuanya. Sekarang berikutnya ada mim sukun yang bertemu apa nanti kita pelajari, disebutnya dengan al-ikhfa asy-syafawi atau ikhfa syafawi. Ingat jemaah sekalian, kita pernah belajar ikhfa. Yang belajar ikhfa nun sukun namanya ikhfa hakiki. Yang ini ikhfa syafawi. Ini harus dibedakan. Apa sih ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba secara berhadapan-hadapan, secara langsung maksudnya. Hanya satu saja. Ingat ini. Kalau ada mim sukun bertemu dengan ba, itu namanya ikhfa syafawi. Kenapa disebut dengan ikhfa syafawi? Karena ba-nya itu masuk di golongan bibir. Maka ikhfa disamarkan, syafawi dalam golongan bibir. Yaitu kapan? Tatkala mim bertemu dengan ba. Satu saja itu. Cara bacanya gimana? Harus ditahan. Harus disamarkan. Nanti kita praktekkan. Ikhfa adalah mengucapkan huruf antara idhar dan idgham. Artinya samar. Tanpa ada tasdid. Dengan tetap menjaga gunnah, suara sengau pada huruf mimnya. Itu ada sengau, ada gunnah namanya. Dinamakan syafawi karena huruf mim dan huruf ba keduanya keluar dari bibir. Tuh. Itu mim, ba itu pasti melibatkan bibir. Kalau bibirnya lagi sumbing nggak bisa itu. Itu ba-nya ha. Itu apa namanya? Pak Jiwa sudah senyum aja. Soalnya ada huruf ba yang disebut sama orang sumbing jadinya maunya bebek tapi jadi itu nggak benar contohnya. Tapi ada ini contoh huruf yang syafawi tadi melibatkan bibir yang bibirnya tidak pas. Di apa namanya? Kalau ini kaidahnya ada mim sukun bertemu dengan ba, maka itu disebut dengan ikhfa syafawi. Satu ini aja pelajaran kita.
Ingat ya kita. Kalau kemarin mim ketemu mim namanya idgham mimi. Ini mim sukun ketemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Mari kita praktekkan ini bacaannya. A'unabbi'ukum bi khair. Nah, ini ada yang kurang masih menahan. Itu mim bertemu dengan ba. Harus ditahan. Kita teruskan berikutnya. Ya'rifunahum bisimahum. Tolong agak ditahan lagi. Ma sabaqakum biha. Wa ayyadakum binasrih. Ya-nya tasdid ya, tasdid. Lalu mim ketemu ba ditahan. Wa ayyadakum binasrih. Jazainahum bibaghihim an ya'tiyahum ba'suna. Ada yang salah bacanya tadi ya. Ay itu nun mati ketemu ya ditahan. Ay bukan langsung ayya tiahum enggak. Harus dipraktekin dengan benar. Ayya tiahum ba'suna alaihim barakat. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ja'atkum bayyinah. Tolong dirasakan betul ya mim ketemu baknya ini. Tinggal satu contohnya. Fa'akhadnahum baghtah. Liyutahhirakum bih. Asabnahum bidhunubihim. Kurang sedikit lagi, tahannya mim ketemu. Asab asabnahum bidhunubihim. Ini contoh-contoh mim bertemu dengan ba dengan segala macam bacaannya ini sudah ada semua. Ini penggalan daripada ayat-ayat Quran tentu sebagai contohnya saja. Ingat oleh kita pelajaran tajwid kita pada kesempatan kali ini adalah jika ada mim sukun bertemu dengan ba, maka disebut bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa berarti didengungkan, disamarkan, ditahan bacaannya. Syafawi karena antara mim dan ba dua-duanya adalah huruf bibir. Maka disebut dengan ikhfa syafawi. Demikian jamaah sekalian, kita akhiri dengan baca tilawatil Quran bersama-sama. Allah hamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. دمتم في الخير والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.